Di jalur Malala ini ada tanjakan ekstrim juga kanan. Terlihat hutan belantara di kaki gunung dalam panorama Malala Utara. Malala ini rekan-rekan. Lihat ada beberapa kendaraan yang lagi istirahat di panorama, yang juga lagi ada selfie. Nah, dari sini kita akan belok kanan rekan-rekan, Senak Minang mengarah ke Pariaman atau ke Kecamatan Limo Koto Timur di Nagari Gunung Padang Alai, melintas di Malala Barat. Simpang Malala, lurus arah ke Maninjau, dan kita akan masuk kiri mengarah ke Malala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sobat semua, Sarato dan Sanak Minang Kasadonyo dimanapun barado, baik yang barado di kampung maupun yang barado di perantauan. Alhamdulillah senang sekali dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang yang selalu merekam perjalanan di nagari-nagari Minang, kota-kota di Sumatera Barat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak rekan-rekan sobat semua, Sarato dan Sanak Minang Kasadonyo, untuk mengikuti suasana perjalanan dari Nagari Balingka di Kecamatan Nampek Koto mengarah ke Nagari Malala atau Kecamatan Malala. Posisi Simpang Malala arah di belakang kita atau di Nagari Balingka di jalur akses Bukit Tinggi Maninjau. Nah, arah ke depan mengarah ke Malala, akses Jalan Malala. Nah, untuk lebih jelasnya suasana perjalanan kita dari Simpang Malala mengarah ke Nagari Malala atau Kecamatan Malala, yuk ikuti hingga berakhir. Jadi akses Jalan Malala ini biasanya nggak terlalu ramai, nggak sebanding ukuran besar jalan dengan keramaian kendaraan, karena emang jalan ini bus-bus atau truk jarang melewati akses ini, kecuali, jadi ada kecualinya juga, kecuali jika akses Bukit Tinggi Padang di Lembahanai tutup atau jalur Bukit Tinggi Padang terputus. Jadi jalan satu-satunya kendaraan bus atau truk pastinya melewati jalur Malala ini. Dari sini ke Kota Padang ada sekitaran 90 kilo kurang lebih. Ke Pariaman ada sekitaran 60 kilo. Jadi jika rekan-rekan mau ke Pariaman, ada baiknya juga melewati jalur Malala ini. Selain jalannya lebar, bidangnya lebar, juga sepi, dan kita bisa memacu kendaraan agak sedikit ngebut. Cuman perlu diperhatikan, kita mesti hati-hati juga karena di jalur ini banyak tikungan, tanjakan, dan penurunan. Selain itu, rekan-rekan sobat semua, Sarato dan Sanak Minang, jika melewati jalur akses Malala ini, jika hujan deras atau intensitas hujan terlalu tinggi, sebaiknya hindari jalur Malala ini, karena emang di jalur Malala ini sering terjadi longsor di sekitaran puncak panorama Malala atau sekitaran 8 kilo dari posisi kita saat ini. Selain itu, kendala jalan Malala ini atau akses Malala ini
baik itu siang maupun malam terjadi adanya kabut yang bisa memperhambat pandangan mata kita berkendara. Beberapa bulan yang lalu akses Bukit Tinggi Padang terputus total, ada beberapa bulan karena akses atau jalan di Lembah Hanai ditimpa musibah banjir bandang. Jadi kendaraan bus atau truk hingga kendaraan pribadi hingga motor dialihkan ke jalur Malala ini. Jadi akses jalur Malala ini sangat besar peranannya jika akses Bukit Tinggi Padang via Lembah Hanai terputus total. Kalau bus umum yang melewati jalur Malala ini ya tentunya ada L300 yang tariknya ke Malala. Tapi kalau ke Padang boleh dikatakan tidak ada kecuali jalan putus atau macet di sekitaran Bukit Tinggi Padang via Lembah Hanai. Seperti dan sana lihat bidang jalan cukup lumayan lebar. Terlihat di puncak panorama Malala agak sedikit gelap. Kadang tidak hujan ya, cuman hanya kabut yang bisa memperhambat pandangan kita berkendara. Hanya terkadang ada hanya 5 meter jarak pandangan kita pas di sekitaran puncak, kabut gelap. Jadi jalur Malala ini bisa mengarah pasnya arah ke Cincin, ke Padang, juga mengarah ke Pariaman, ke Padang Alai, juga ke Malala Barat via ini. Jorong Simpagu, Jorong ini yang mengarah ke Malala Barat, dari Malala Utara hingga mengarah ke Malala Barat, yang nyampainya di Kecamatan Limo Koto Timur atau Padang Alai, yang bisa langsung tembus sampai di kota Pariaman. Terlihat hanya bisa dihitung jari ya kendaraan mobil yang melewati jalur ini. Jadi rekan-rekan dan sanak Minang bisa lihat suasana perjalanan kita ini dari Nagari Baningka, tepatnya dari Simpang Malala mengarah ke Malala. Bisa lihat suasananya di bagian kanan, kiri, dan belakang, dan pastinya juga mengarah ke depan. Jadi dari sini ke si Cincin ada sekitaran 30 kilo, 25 hingga 30 kilo, dan ke Kayu Tanam ada sekitaran 30 hingga 35 kilo, dan ke kota Padang ada sekitaran 80 hingga 90 kilo dari kita saat ini. Nah, kita udah menjelang puncak Malala. Nah, di sini sebenarnya udah terakhir nanjak, dan dari sini kita penurunan, baik itu yang arah ke Pariaman maupun yang arah ke
si cincin. Nah, terlihat gelap dan di ujung sana terlihat terang. Dan di sebelah kiri kita Gunung Singgalang. Dan di bagian posisi kanan kita bukit yang di sebelahnya Danau Maninjau. Jadi terlihat pasti kita bisa leluasa membawa kendaraan di sini karena emang sepi. Tapi bukan berarti kita tidak berhati-hati, karena emang banyak tikungan dan penurunan. Nah, tadi terlihat ada seperti gejala hujan ya. Dan sampai di puncak nggak ada hujan, cuma terlihat ada kabut di beberapa tempat. Ya, kalau malam kalau bisa hindari juga akses ini jika curah hujan tinggi ya. Nah, ini ada rombongan. Di depan kanan Gunung Singgalang. Di posisi Lembah Anai tepat di seberang atau di sebelah Gunung Singgalang ya, yang di depan kita kiri ya, Lembah Anai. Di jalur Malala ini ada tanjakan ekstrim juga, salah satunya di Kelo apa itu namanya, yang tanjakannya itu yang lebih tinggi atau penurunan yang curam ini. Bisa dihitung jari kendaraan mobil yang melewati jalur ini. Kanan. Kanan lagi. Bus ALS juga pernah naas di sini ya, masuk jurang yang di bagian kiri ya. Tapi bagian Malala Selatan kalau nggak salah ya. Jadi ini Malala Utara, Selatan, Timur, Barat. Nah, di sini kawasan longsor, rawan longsor ya, yang di sebelah kanan. Ini batu-batu yang di sebelah kiri ini bekas longsoran. Ini yang di belakang nggak pakai helm, serenya pakai helm di jalur ini. Kayak boncengan 3 lagi, 4. Nah, ini juga kawasan longsor yang di sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya. Terlihat hutan belantara di kaki gunung, kaki bukit depan kanan. Menjelang panorama Malala Utara.
Kawasan rawan longsor ini ada sekitaran 2 kiloan hingga ke ini, ke panorama dari puncak tadi awal kita penurunan tadi. Ini masih rawan longsornya kawasannya. Jadi rekan-rekan yang mau melintas di jalur Melala ini dipastikan kendaraannya sehat, baik itu bahan bakar, juga dipastikan kendaraannya fit, jangan sampai di tanjakan atau di penurunan mogok, karena memang di sini bengkel perbaikan motor mungkin agak sedikit jarak, mesti dorong jauh. Nah, ini panorama Melala ini rekan-rekan. Lihat ada beberapa kendaraan yang lagi istirahat di panorama, yang juga lagi ada selfie-selfian. Nah, itu. Ya, pemandangannya emang cukup lumayan dari sini arah ke bawah, dari puncak panorama ini. Apalagi cuaca cerah. Ini rata-rata kita menurun lagi arah ke, baik itu arah ke jalur ke Cincin, tapi jika hendak ke arah ke Pasaman via Melala Barat, tentunya lebih banyak penurunan dan juga pendakian, karena memang kita melintas di lereng bukit, mendaki dan menurun hingga ke ini, ke Padangalai, Limokoto Timur, nagari Gunung Padangalai. Tanjakan yang rawan kalau nggak salah di tanjakan Kelok Mati kalau nggak salah. Ya, emang tanjakannya cukup tinggi ya. Ditambah lagi di ujung tanjakan tikungan patah ya, jadi dinamakan Kelok Mati. Memang sering truk yang muatan berat kehabisan napas di tanjakan. Di sekitaran sini juga ada panorama ini, tempat istirahat di bagian kiri. Nah, di depan kiri juga bisa istirahat. Dan ini yang di depan kiri ini juga banyak tamunya ini.
ada musala juga dan ini WC. Jadi Nagari Malala ini boleh dikatakan penghasilan kayak kulit manis, kulit manis. Karena di lereng-lereng bukit banyak ditanam kulit manis, kulit manis. Di Nagari Malala Utara ini juga ada beberapa jorong. Kalau nggak salah ada jorong Cimpagu, jorong apa lagi itu namanya. Jadi sepanjang perjalanan kita tadi tidak ada jalan yang terlihat berlobang, masih sehat. Nah di sini di Malala Utara ini di depan ada simpang nantinya. Jadi lurus arah ke Si Cincin dan nantinya ada belok kanan mengarah ke Malala Barat. Dan pasar Malala, nah ini yang di depan kiri dan arah ke dalam ya biasanya. Nah dari sini kita akan belok kanan rekan-rekan dan Senak Minang mengarah ke Pariaman ya, atau ke Kecamatan Limo Koto Timur di Nagari Gunung Padangalai, melintas di Malala Barat. Jadi dari sini rekan-rekan dan Senak Minang bisa lihat suasana jalan hingga ke Pariaman, yang nantinya kita akan melintas di beberapa jorong di Malala Barat hingga ke Nagari Gunung Padangalai di Kecamatan Limo Koto Timur di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi ini masih Kabupaten Agam Malala ini.